Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi pengukuran. Oke, yang pertama ada alat ukur panjang. Pertama ini adalah meteran. Meteran merupakan salah satu dari macam-macam alat ukur panjang yang bisa dipakai untuk mengukur bangunan, baju, badan, dan masih banyak lagi. Biasanya satuannya yaitu meter. Yang kedua, ada mistar atau penggaris, alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui panjang. Nah, satuan yang digunakan biasanya dalam sentimeter. Lalu ada jangka sorong. Jangka sorong adalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui panjang, diameter luar, dan diameter dalam sebuah bentuk benda. Biasanya satuan umumnya ini ketelitiannya sentimeter. Lalu ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup adalah alat ukur panjang yang paling teliti dibanding dengan jangka sorong dan mistar. Biasanya satuan yang digunakan ini milimeter ya. Karena saking ketelitiannya tinggi, ini mampu mengukur benda-benda kecil. Kemudian ada alat ukur massa. Neraca atau timbangan adalah alat ukur untuk mengetahui massa dan berat benda yang sering digunakan di laboratorium fisika. Karena cara kerjanya cukup sederhana, biasanya satuannya kilogram. Satuan lain dalam massa ada 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 ons sama dengan 100 gram. 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Ada alat ukur volume, yaitu dinamakan gelas ukur atau tabung ukur. Alat ukur volume adalah sebuah alat khusus yang dirancang untuk mengukur volume bahan cair atau cairan. Ada berbagai jenis alat yang bisa digunakan untuk mengukur volume benda cair, yaitu gelas ukur dan tabung ukur. Satuannya biasanya dalam mili ya atau liter. 1 mili itu sama dengan 1 cm kubik. Kalau 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Lalu ada alat ukur waktu. Ini yang dinamakan stopwatch. Stopwatch adalah alat ukur waktu di mana ini merupakan arloji genggam yang digunakan untuk mengukur lamanya waktu yang telah berlalu atau yang dibutuhkan. Di sini ada stopwatch analog dan stopwatch digital ya. Lalu, bagaimana cara mengukur benda yang tidak beraturan? Pertama, siapkan tabung ukur yang telah diisi air dan catat volume air sebagai volume pertama. Yang kedua, tenggelamkan benda ke dalam air dan catat tinggi kenaikan permukaan air pada gelas ukur sebagai volume kedua. Nah, yang ketiga, volume benda dihitung dari volume kedua dikurang volume pertama. Contohnya di sini, sebelum benda dimasukkan, ukurannya 50. Lalu benda dimasukkan setelahnya itu air naik ya, ukurannya 60. Jadi volume bendanya itu selisih dari volume airnya. 60 dikurang 50 yaitu 10. Oke, itu ya untuk pembahasan dari alat ukur. Semoga teman-teman bisa memahaminya adik-adik ya.